Halo everybody, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Randy Oscar. Buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, pastikan kalian sudah mengklik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Episode pun dimulai. Terlihat di sana Buddy yang menghampiri Naku dan dia menasehatinya. Buddy mengatakan tidak ada harapan lagi untuk tinggal di rumah ini, karena sekarang tidak ada satupun orang yang akan menerima kita. Naku pun saat itu terlihat sedih harus meninggalkan rumah yang sudah memberinya banyak kenangan, terutama tentang data, dan saat itu, terlihat semua orang yang sangat senang melihat Naku berjalan ke arah mobil, sedangkan Naku saat itu dia masih berharap data-data untuk menghentikannya, dan setelah merasa tidak ada harapan lagi akhirnya Naku pun masuk ke dalam mobil. Namun ketika Bayi menyalakan mesinnya tiba-tiba saat itu data berteriak untuk berhenti. Sehingga membuat semua orang pun sangat terkejut dengan kedatangan data. Pun akhirnya memutuskan untuk pergi bersama Bayi untuk mengantar keluarga Naku. Beberapa saat kemudian kini di dalam perjalanan saat itu terlihat data yang sedang memikirkan waktunya saat-saat bersama dengan Naku. Kini terlihat ada mobil lain dengan 4 orang di dalamnya yang mencoba mengikuti mobil data, dan salah satu pria tersebut katakan untuk tidak melepaskan data saat ini. Sementara itu di rumah terlihat trio bersaudara itu senang karena aku kini telah meninggalkan rumah mereka. Sudarsan saat itu bergabung dengan mereka dan mereka pun akhirnya merayakan kemenangannya. Sementara itu di perjalanan Baji memberitahu data tentang mobil yang mengikuti mereka dan dia pikir itu adalah anak buah Ana. Baji menghubungi seseorang dan menjelaskan kepada mereka bagaimana caranya menyingkirkan mobil itu. Mobil data masih terus diikuti dan Baji mengeluarkan pistol lalu kemudian mereka hampir menabrak mobil yang berbeda. Saat mengemudi data saat itu kehilangan fokus dan di akhir yang menabrak batu kecil dan dia berhenti di tebing. Sementara itu di rumah semua keluarga sedang berada di meja makan. Sahid mengatakan aku merasa ada sesuatu yang salah terjadi. Kalah menjawab aku telah pergi dari rumah kita dan kita seharusnya merasa bahagia. Tapi saat itu Sahid mengkhawatirkan mengapa data masih belum pulang. Saat itu data sendiri sedang mencoba untuk mengendalikan mobil di tebing dan kembali ke jalan akan tetapi tidak berhasil. Dan kemudian datang pun menyuruh kepada Bajirao untuk meletakkan batu di depan mobil agar mobil tidak jatuh. Akan tetapi saat itu batu yang dibawa Baji tidak menghentikan mobil dan mobil terus melaju menuju tebing. Sehingga data pun menyuruh kepada Baju untuk membawa semua orang keluar dari di dalam mobil. Badi, Sepji dan Baji keluar dari dalam mobil akan tetapi tidak dengan aku. Naku saat itu tetap duduk di dalam mobil. Data pun terus menyuruh Naku untuk cepat keluar dari dalam mobil, akan tetapi Naku tetap diam. Data terus menyuruh Naku untuk keluar akan tetapi dia tidak. Naku kemudian mengatakan kenapa aku harus keluar hanya karena kau menyuruhku. Mengapa setiap orang harus mendengarkan apa yang kau katakan? Naku juga berkata aku juga disalahkan karena aku dituduh membantu Supriya melarikan diri dan itu juga karena keputusanmu sendiri. Aku juga dihukum karena itu, aku juga harus tinggal di rumahmu karena kau yang menyuruhku, kau marah dan kau menikahiku. Lalu kemudian kau mengakhiri pernikahan ini. Naku terus saja menangis sementara data hanya bisa menatapnya dengan penuh kebingungan. Kemudian Baji mengatakan kepada data kalau orang-orang Ana mendatangi mereka. Lalu data pun mengatakan kalau dia harus mengurus Badi dan Sepji agar mereka pergi. Data berkata kepada Nakusa, kau telah menyelamatkan nyawa keluargaku jadi aku tidak bisa mempertaruhkan nyawamu. Lalu kenapa kau tidak bisa mengerti semua ini? Naku menjawab seharusnya kau yang harus mengerti. Kau yang selalu membuat keputusan untuk hidupku dan hari ini akulah yang akan mengambil keputusan. Aku tidak akan meninggalkanmu dalam situasi seperti ini. Lalu kemudian mobil anak buah Ana datang dan mereka mulai menembak sehingga Data dan Naku pun menundukkan kepalanya. Dan kemudian mobil mereka pun jatuh dari tebing. Di sisi lain, Baji memberitahu Badi kalau tidak ada waktu untuk berhenti dan menangis karena anak buah Ana telah ada di sana. Badi terus meneteskan air mata untuk putrinya.
Baji pun kemudian menarik Badi dan Setji untuk mencapai jalan. Dan saat itu terlihat sebuah truk mendekatinya. Baji pun menghentikan truk itu dengan menggunakan pistol yang dibawanya. Dan kemudian truk itu pun berhenti. Baji meminta sopirnya untuk membuka pintu. Baji menyuruh kepada Badi untuk segera masuk tetapi saat itu Badi enggan pergi. Baji kemudian mengatakan jika dia tidak meninggalkan tempat itu secepatnya mungkin anak buah akan menangkap mereka. Baji pun meyakinkan Bagi kalau dia akan menemukan data dan Naku. Membawa mereka ke rumah dengan selamat lalu akhirnya, Badi pun masuk ke dalam truk itu. Baji meminta kepada Badi untuk tidak memberitahu siapapun di rumah mengenai keseluruhan serangan ini. Baji meminta kepada Badi untuk memberitahu semua orang di rumah, kalau Data harus mengerjakan beberapa pekerjaan dan itulah mengapa dia mengirim mereka kembali ke rumah. Badi pun kemudian menganggukkan kepalanya. Dan saat itu truk pun mulai berjalan. Sementara saat itu anak buah telah sampai di tebing dan mereka melihat mobil yang jatuh. Salah satu pria menembak dan mereka berkata mungkin saja Data telah mati. Pria yang lain mengatakan jika mereka tidak menemukan mayat Data maka akan membunuh mereka. Lalu anak buah pun memulai misi mereka untuk menemukan Data dalam keadaan tiada. Bajirao berlari dan dia kemudian mencoba untuk menembak para preman, tetapi saat itu orang-orang menaiki mobil karena mereka akan mencari mayat Data di hutan. Baji kemudian mencapai tebing dan dia sangat terkejut saat melihat mobil Data yang hilang. Dia pun meneriakkan nama Data. Sementara para preman mencapai hutan dan mereka memulai pencarian mereka. Baji sendiri saat mengambil ponselnya dan dia mulai menghubungi ponsel Data. Ponsel Data pun saat itu berada dering. Saat itu Data terjebak di puncak pohon. Dia mendengar dering telepon itu. Data mencoba menerima telepon itu tetapi kemudian dia menjatuhkan ponselnya tanpa sengaja. Baji pun menjadi tegang tetapi kemudian merasa kalau jika ponselnya aman maka Data juga aman. Lagi pula dia telah memanggil orang-orangnya untuk meminta bantuan untuk mencari Data. Sementara Data sendiri saat itu melihat ke sekeliling dan dia menemukan mobilnya sudah hancur berantakan dan terbakar. Dan saat itu terlihat orang-orang suruhan telah mencapai tempat kecelakaan. Data melihat mereka saat itu, dia kemudian meraih senjatanya tetapi kemudian dia menyadari kalau dia lupa membawa senjatanya. Orang-orang suruhan terus mencari mayat Data. Data kemudian ingat kalau dia bukan sendirian di dalam mobil. Dia ingat kalau ada Naku di sampingnya. Data pun saat itu memanggil nama Naku. Dia lalu melihat ke sekeliling dan kemudian dia menemukan Naku berbaring di tanah yang agak jauh darinya. Nah makin seru bukan? Oke cukup sekian dulu episode kali ini. Mimin mohon pamit undur diri. Nantikan episode selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.